Menjelang Ramadan, kita sering sibuk menyiapkan target ibadah, tapi lupa menyiapkan hati untuk berdoa. Padahal dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah mengajarkan kita doa para nabi. Nabi Ayub diuji bertahun-tahun, sakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Tapi beliau tidak menuntut kesembuhan. Beliau hanya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Ini doa yang penuh adab, tanpa keluhan. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Nabi Yunus dalam gelapnya laut dan perut ikan tidak meminta diselamatkan. Beliau mengakui dosa. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Dan Allah kabulkan doanya. Allah keluarkan dari kegelapan dan dari kedukaan. Inilah bekal memasuki Ramadan. Doa yang tulus, taubat yang jujur, dan harap yang tak pernah padam. Karena bukan panjangnya doa yang Allah lihat, tapi hati yang benar-benar berserah. Lalu, bagaimana seharusnya kita berdoa saat di bulan Ramadan agar doa kita terkabul? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, sehat Bu? Udah makan Bu? Iya, wajahnya wajah kenyang semua insya Allah. Walaupun belum makan. Baik, ibu-ibu sekalian, kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan Ramadan dengan kita doa, tapi bukan sembarang doa, tapi doa yang mengikuti doanya para nabi, ya, alaihi salah wassalam. Salah satunya adalah doa dari seorang nabi yang diberikan cobaan sama Allah luar biasa besarnya, yaitu Sayyidina Ayyub alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ini doa luar biasa Bu, ya. Jadi saya kalau temu doa ini gak bisa nahan haru gitu ya. Siapa Ayub sebelum kita bicara doa itu? Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menyampaikan yang namanya Ayub itu adalah seorang nabi dari bangsa Rum, Romawi, orang barat kalau kita sekarang, dan beliau tinggal di negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang Yordania, Syria, Lebanon gitu ya. Dan dia adalah keturunan dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dia punya istri namanya Rahmah. Istrinya adalah keturunan dari Sayyidina Yusuf alaihissalam. Ini suami istri keturunan Nabi semuanya, dua-duanya, ya. Orang-orang luar biasa, ya. Nah, Nabi Ayub ini dikatakan dikasih cobaan sama Allah. Ibu-ibu tahu, para pemirsa di rumah tahu, Nabi Ayub itu seperti apa sebelum dikasih cobaan? Gantengnya luar biasa. Sehat kuatnya luar biasa, kayanya luar biasa, sampai
kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain Al-Bidayah wan Nihayah, dikatakan sampai lahannya itu nggak bisa dilihat saking luasnya, ya, saking besarnya. Lalu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih cobaan, yaitu dikasih satu penyakit. Allah itu maha berkuasa, ya. Kalau kita dikasih kekuatan, kesehatan, jabatan, harta, jangan pernah sombong. Sedetik bisa hilang dengan izin Allah. Kasih cobaan, yaitu apa? Penyakit. Penyakit apa? Dalam riwayat dikatakan kalau sekarang namanya kusta, ya, atau lepra. Ya. Kasih penyakit sampai seluruh tubuh Sayyidina Ayub itu kena penyakit itu. Dikatakan uangnya habis. Hartanya habis, buat apa? Buat berobat, ya, nggak sembuh-sembuh. Anak-anaknya meninggal, kena penyakit itu, ya. Tinggallah istrinya aja, Rahmah itu, yang istrinya nggak kena penyakit. Istrinya menggantikan suaminya yang sedang sakit itu bekerja siang malam untuk mengobati suami juga menafkahi keluarganya. Tinggal berdua nih, suami istri. Sampai kemudian akhirnya istrinya itu saking berat cobaannya ditolak juga sama orang. Orang takut, ini suaminya sakit parah. Udah biarin aja, jangan diterima, nanti kita ketularan. Akhirnya sampai apa, ibu-ibu sekalian, sampai dia motong rambutnya. Rambutnya itu panjang bagus, dipotong dijual. Ya, itu cobaan yang luar biasa kepada Sayyidina Ayub sama istrinya. Kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, dikasih cobaan begitu, doanya apa sama Allah? Ini hamba Allah yang mulia nih, Nabi. Doanya apa? Mungkin doanya begini, ya Allah, kok gini-gini amat cobaan? Saya ini kan Nabi, orang yang soleh, dekat sama engkau, ibadah sama engkau, ngajak orang dakwah. Kok dikasih kayak begini? Tapi doanya Sayyidina Ayub diabadikan dalam Quran. Tadi ayatnya, luar biasa doa. Dalam keadaan sakit begitu, anaknya udah meninggal, hartanya nggak ada, tinggal istrinya satu. Doanya dia bilang, Rabbi inni massaniyadur. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata massa ya musu itu artinya disentuh. Jadi dia nggak bilang, ya Allah saya ini sakit berat, tolong sembuhin. Enggak. Dia bilang, saya ini ya Allah disentuh oleh sedikit keburukan, yaitu sakit itu. Terus dia nggak bilang, ya Allah sembuhin dong saya. Ya, saya sakit sudah segini, pak, enggak. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Sopannya beliau sama Allah. Takut Allah marah. Kamu nggak ridho sama takdirnya Allah. Kamu nggak ridho sama qadanya Allah. Maka dia katakan, ya Allah, saya ini disentuh sedikit keburukan. Segitu udah pada mati tuh anak-anaknya, keluarganya habis. Sedikit keburukan. Dan engkau maha penyayang di antara yang penyayang. Doa seperti itu langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nuh, itu ada air mengalir di situ. Pukulkan kakimu di situ, terus mandi. Mandi, seketika habis mandi, terus kemudian disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya itu berjatuhan dari mukanya, dari tangannya, dari bersih. Kemudian akhirnya dia berpakaian, terus dia mencari istrinya. Istrinya jauh dari situ, maksudnya nungguin. Ketika istrinya melihat dia, terus istrinya menundukkan pandangan, wahai Tuan, kamu lihat nggak suami saya? Karena suami saya ketika dia sembuh seperti Anda. Tadi dia ada di situ, kamu lihat nggak? Lalu kata Nabi Ayub, wahai istriku, ini saya Ayub. Allah sudah sembuhkan saya, berpelukan mereka. Akhirnya kemudian sama Allah apa? Bapak, ibu, anak-anakku sekalian, kaum muslimin, para penonton. Allah itu, ingat nih, kalau ngasih ujian sama kita, kita sabar, kita lulus, kita tetap dekat sama Allah. Allah kasih gantinya jauh lebih besar dari cobaan itu. Nabi Ayub dikasih harta lebih banyak dari sebelumnya, dikasih anak lebih banyak dari sebelumnya, kemudian dia lebih ganteng jauh dibandingkan sebelumnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu Bapak Ibu sekalian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kembali kepada Ramadan, bagi orang yang sakit,
Yuk kita contoh doanya Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni, apa tadi? Coba kita sama-sama. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Arhamur rahimin. 3 kali. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Nah, jadi ketika kita mendekati Ramadan ini acara kita namanya Tarhib Ramadan, menggemarkan, menyambut bulan Ramadan. Yuk kita nanti di bulan Ramadan perbanyak doa-doa. Di antaranya apa? Doanya Nabi Ayub. Nanti mungkin pembicara yang lain juga menceritakan doa-doa yang Nabi yang lain. Intinya adalah doa-doa yang bagus itu ada di dalam Al-Quran. Ya, contoh Nabi yang lain juga banyak. Ya, misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh itu kasih cobaan apa, Bu? Umurnya 950 tahun. Dakwah pagi, siang hari, sore hari, malam hari. Anaknya sendiri, istrinya sendiri, malah kemudian menjadi musuh dakwahnya. Coba bayangin, Bu. Ibu dikasih umur 100 tahun, anak sama suami musuh dakwah. Senang gak, Bu? Gak ada yang senang. Ketika anaknya mau ditenggelamin sama Allah, karena anaknya kafir itu nggak mau beriman, Nabi Nuh itu berdoa, doanya juga luar biasa indah. Para nabi itu doanya luar biasa. Kata Nabi Nuh, ya Rabb, inna bni min ahli, wa inna wa'dakal haq, wa anta ahkamul hakim. Ya Allah, itu anakku itu adalah darah daging saya. Tapi janjimu sangat benar ya Allah, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Artinya apa? Mau ditenggelamin, mau disehatin, mau selamatin, semuanya adalah takdir dari Allah, dan keputusan Allah adalah yang paling baik. Ya, ketika seperti itu lalu sama Allah ditegur, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, mulai sekarang dia bukan lagi keluargamu, bukan lagi anakmu. Innahu amalun ghairu soleh, karena amalnya enggak soleh. Ya, lalu ditenggelamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ini semua menunjukkan kepada kita betapapun kita soleh, kalau keluarga kita enggak soleh akan dipisahkan dari kita. Yuk kita perbanyak doa di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, Pak, lemes banget bapaknya. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kita silaturahim lagi dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Ittihad, yaitu legenda wisata Cibubur ya Bu ya. Daerahnya Bogor ya Bu ya. Betul apa betul? Betul. Orang Bogor ini? Ya. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah di kesempatan bersama bernama dengan Habib kita, Habibana, Habib Nabil Al-Mursawa yang tadi telah menyampaikan kepada kita, mengingatkan untuk belajar dari akhlak seorang Nabi, Nabi Ayub. Nabi yang dimuliakan Allah secara nasab keturunannya, secara akhlaknya, yang sudah mendapatkan nikmat begitu banyak, bahkan pada saat nikmat itu diambil, itu adalah ujian kepada seorang Nabi, tapi tetap berprasangka baik kepada Allah. Yang pada saat sakit tidak berani menyalahkan Allah dengan mengajarkan Rabbi inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Gak berani, cuman bilang bahwa aku baru tersentuh dengan suatu keburukan, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Allah. Pelajaran buat kita. Kita akan kaji lebih dalam lagi ya dari surah Al-Anbiya tadi ayat 83. Apa jawaban Allah terhadap doa dari Nabi? Juga nanti akan dijawab juga. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Siapa yang mau nanya Bu, angkat tangan, silakan. Ya. Boleh berdiri Ibu? Boleh berdiri? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aan dari Legenda Wisata sini mau bertanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Dalam menghadapi bulan Ramadan ini, sebaiknya doa apa yang harus kita panjatkan di bulan Ramadan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang harusnya dipanjatkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini? Silakan Habib. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu yang bertanya juga mungkin mewakili yang lain, ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, doa apa yang paling bagus kita baca? Ya, yang pertama doa paling bagus dibaca itu doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, contohnya apa, Bib? Contohnya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doain orang tua kita. Itu nomor satu, paling utama itu. Birrul walidain. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Yang kedua apa? Dari Quran juga doain keluarga kita. Apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa nomor 2. Nomor 3 apa? Doain juga kaum muslimin semuanya. Contohnya apa? Dalam Quran juga Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Itu doa-doa di dalam Quran yang doain kita, doain juga orang tua kita, doain juga keluarga kita dan juga seluruh kaum beriman. Setelah itu apa, Bib? Doa dalam hadis. Ya. Contohnya apa? Ada satu doa, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kaum muslimin muslimah, anak-anakku sekalian, para pemirsa sekalian. Doanya Nabi Muhammad SAW yang diperbanyak dibaca di bulan Ramadan, khususnya ketika di 10 hari terakhir. Yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, atau fa'fu anni. Boleh Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bib, saya ini punya hajat banyak. Kenapa Rasul suruh saya bacanya Allahumma innaka afun? Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, ya. Dan kau mencintai orang yang suka memaafkan. Maafkan saya. Kenapa doanya begitu? Padahal kita pengennya punya mobil. Ya, betul nggak? Pengen punya motor. Betul. Pengen umroh. Betul. Pengen haji. Betul. Pengen nikah lagi. Enggak, kata ibu-ibu. Ya. Ustaz David itu mungkin. Jadi banyak keinginan kita, tapi kok Rasul nyuruh kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Para ulama menyampaikan, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Jauzi menyampaikan di dalam tulisan beliau, apa rahasia Allahumma innaka afun? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, Allahumma innaka afun, kita minta maaf. Karena apa? Karena kalau Allah sudah maafin kita, apapun yang kita inginkan dikasih. Saya ulangi, Bu. Kenapa disuruh baca ini? Supaya kita minta maaf dulu sama Allah. Kalau Allah sudah maafin kita, apapun yang diminta, kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan yang tidak diminta dikasih sama Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu sekalian, itu diantara doanya yang hendaknya kita banyak baca di bulan Ramadan. Di samping apa? Doa yang lain banyak. Ada doa pagi dan petang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang suka banyak zikir, banyak doa, ada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, itu doa Nabi dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau hujan doanya apa, kalau petir doanya apa, wah macam-macam. Ya, itu kitabnya namanya Al-Adhkar. Jadi intinya adalah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau di Ramadan banyakin kita baca doa. Bib, kenapa di Ramadan suruh banyakin baca doa dibanding bulan biasa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu ayat itu di ayat 186 kaitannya dengan Ramadan, termasuk 187. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jelas ya. Bulan Ramadan banyak-banyakin baca doa. Doanya apa? Doa yang ada di Quran dibaca semua. Ya, doa orang tua, minta ampun terutama tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada ya Bu ya, sering ya. Nah, semoga Allah kabulkan doa kita dengan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Kita akan lanjutkan lagi, masih menyambut bulan Ramadan, Tarhib Ramadan hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.